kalau kita lihat dalam budaya kita, budaya agraris ini, itu jejaknya sangat panjang, 2000 tahun. Jadi ada pengetahuan yang terserak, yang terakumulasi, yang kemudian ini secara evolutif memunculkan berbagai jenis peralatan dengan berbagai fungsinya. Sebenarnya kalau kita bicara budaya itu kan karena masalah kebiasaan. Tetapi sebenarnya itu proses teknologi modern pengelolaan pertanian pada masa itu ya itu seperti itu. Yang penting adalah teknologi itu tumbuh dan berakar di satu tempat dan berfungsi dengan baik dan dihidupi oleh masyarakatnya dan menjawab persoalan kehidupannya. Saya kira di situ yang lebih penting. Eko Prawoto, seorang arsitek yang kini memilih tinggal di sebuah desa di Kulon Progo, Yogyakarta. Ketertarikannya akan teknologi tradisional membuat ia mengumpulkan sumber pengetahuan besar yang belum banyak terasah. Dalam kediamannya, di sebuah sudut rindang, berdiri museum sederhana miliknya yang disebut Museum of the Ordinary Things. Di dalamnya, kita bisa melihat bertumpuk artefak-artefak teknologi tradisional. Beberapa sering kita jumpai pada masa ini, namun beberapanya sudah jarang kita lihat, bahkan sudah tidak diproduksi. Museum ini berangkat dari gagasannya dalam melihat budaya dan pengetahuan tersembunyi dalam setiap fungsi peralatan teknologi, yang menginterpretasikan kecerdasan manusia dalam membuat sarana penunjang teknologi pada masanya. Teknologi itu bukan muncul dalam situasi yang vakum, tapi ada konteks yang panjang yang mengitarinya. Dan itu mengakumulasi pengetahuan-pengetahuan tentang banyak hal. Misalnya tentang material, tentang teknik, tentang pembuatannya itu sendiri. Itu sangat-sangat penting. Nah, ketika kemudian teknologi itu bergeser, tidak dipakai dan punah, maka rangkaian semua pengetahuan itu pun ikut punah. Nah, saya sedang berusaha sebetulnya. Bagaimana ini bisa ditahan, saya kira itu tidak mungkin, tapi paling tidak rangkaian pengetahuan, endapan pengetahuannya itu bisa kita dokumentasi, bisa kita pelajari. Siapa tahu suatu saat ini akan berguna lagi begitu. Saya kira yang menjadi bagian kehidupan sehari. Saya tinggal juga di depan pasar, dan kalau ke desa kita mesti melihat ya kejadian-kejadian sehari. Terutama di masa kecil saya kan teknologi belum secanggih sekarang ini, peralatan elektronik hampir tidak ada atau sangat terbatas. Jadi teknologi yang sifatnya manual itu yang lebih akrab dengan saya. Rupa teknologi masa kini secara harfiah mempermudah keberlangsungan hidup manusia. Namun perkembangan dan revolusi teknologi tidak boleh lupa bahwa ada teknologi pendahulu yang pernah ada dan besar perannya dalam perjalanan kelangsungan hidup manusia, yang disebut dengan teknologi tradisional. Teknologi sebetulnya kita bisa melihat itu sebagai alat yang dibuat oleh manusia, bagian dari kebudayaan, untuk mempermudah hidupnya. Jadi semua teknologi tujuan dasarnya adalah itu. Hanya ada konteks geografis, konteks persoalan kehidupan, dan kemudian sumber daya yang bervariasi, itu yang memunculkan berbagai jenis cara-cara atau strategi atau wujud teknologi yang untuk menyelesaikan persoalan masing-masing. Bahwa teknologi tradisional itu adalah teknologi yang mungkin bagi orang awam itu kan seperti jadul dan sebagainya. Tapi di balik itu sebenarnya ada kemanfaatan
barang-barang lokal, dalam artian sumber daya yang berasal dari lokal. Kemudian di balik teknologi tradisional itu ada nilai-nilai sosial, ekologis, dan juga ekonomis juga dalam beberapa hal seperti itu. Tapi yang penting adalah teknologi itu tumbuh dan berakar di satu tempat dan berfungsi dengan baik dan dihidupi oleh masyarakatnya dan menjawab persoalan kehidupannya. Saya kira di situ yang lebih penting ya. Seperti yang kita tahu, teknologi berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Hal ini berbentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Di Nusantara, teknologi tradisional begitu banyak dan beragam. Hingga Nusantara bisa dikatakan kaya akan teknologi tradisional. Ya, pengertian tradisional kan sebenarnya bagian dari tradisi, artinya turun-temurun sebetulnya. Nah, keterampilan-keterampilan dan pengetahuan tentang ini memang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, termasuk pembuatannya. Jadi misalnya kalau kita lihat pandai besi atau yang itu biasanya dari keluarga yang sama, dari kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Jadi diturunkan lintas generasi. Jadi jika dilihat dari sejarah teknologi tradisional, sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang kaya. Bahkan sejak zaman batu pun banyak sekali ditemukan artefak-artefak di hampir seluruh wilayah Nusantara. Itu terutama di Jawa ya. Di Jawa ada banyak sekali bentuk teknologi tradisional yang digunakan setiap hari. Seperti kapak, kemudian sabit dan sebagainya. Nah, kalau kita menelisik di wilayah Jawa, sebenarnya ada banyak sekali pemanfaatan teknologi tradisional, terutama dalam daily use. Jadi craftsman ataupun bentuk carpentry itu banyak sekali ditemukan di wilayah Jawa dan sudah banyak juga tercatat di prasasti-prasasti, seperti salah satunya di Prasasti Rukam itu mencatat banyak sekali profesi-profesi yang bekerja dalam industri pembuatan teknologi tradisional yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kita mendengar kata teknologi, maka yang terlintas di kepala kita adalah alat. Padahal, di balik fungsi sebuah alat ada pengetahuan yang luas untuk membuatnya. Namun perkembangan zaman membawa kita pada hal-hal praktis yang dinamis, sehingga kita lupa akan budaya mencari pengetahuan dari kehidupan tradisional. Teknologi itu tidak berdiri sendiri, dibarengi dengan sistem pengetahuan tradisional juga. Oleh karena itu, teknologi itu bisa berjalan seiring dengan dikembangkannya sistem pengetahuan tradisional. Pengetahuan orang dulu tentang kebutuhan-kebutuhannya sangat-sangat diperhitungkan. Misalnya ada beberapa lampu dengan kapasitas minyak tertentu, sehingga kalau dinyalakan misalnya mulai maghrib dan nanti menjelang subuh minyaknya habis dan itu akan padam dengan sendirinya. Jadi ini seperti lampu semi otomatis kalau dibandingkan zaman kita sekarang. Keakraban terhadap alam, keakraban terhadap kebutuhannya sendiri itu yang kemudian memunculkan sintesis desain yang sangat menarik, yang sangat sesuai, tapi sekaligus juga sangat beragam karena situasi geografisnya yang juga beragam. Jadi kita bisa belajar tentang kreativitas manusia zaman dulu yang sangat-sangat kaya, sangat berbeda dibanding dengan kita yang cenderung sebagai konsumen, yang kita hanya bisa membeli dan memakai barang-barang yang seragam di seluruh dunia.
Teknologi tradisional menorehkan banyak nilai-nilai budaya yang dapat kita serap dan kita terapkan di era sekarang. Namun, hal ini terkadang tidak disadari oleh kehidupan modern. Sumber pengetahuan dari orang terdahulu sesungguhnya adalah dasar pengetahuan dari pengalaman, petunjuk alam dan mencermati lingkungan yang kemudian menimbulkan kepekaan manusia secara natural. Jadi ada beberapa nilai yang sebenarnya terdapat dalam teknologi tradisional seperti itu, Pak. Nah, teknologi tradisional itu nantinya membuat kita sebagai generasi sekarang itu bisa meneruskan apa-apa yang sudah ada sejak dulu. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif budaya, maka kemampuan membuat itu akan berkait dengan martabat di situ. Ketika kita tidak lagi bisa membuat, kita hanya murni pemakai, konsumen, pembeli. Saya kira itu ada masalah martabat budaya di situ. Sebetulnya lebih memberi inspirasi sebetulnya, terutama untuk generasi muda. Bagaimana dulu kita pernah punya kemandirian seperti itu, punya kreativitas, punya pengetahuan, dan saya pikir itu yang perlu untuk selalu diingatkan. Dan kalau kita jeli melihat benda-benda ini, kalau dibahas dari teori desain misalnya, tentang fungsi, tentang ergonomi, tentang estetika, itu akan memenuhi kriteria itu begitu. Jadi kita bisa belajar dari artefak-artefak ini untuk melakukan refleksi tentang seberapa bernilai, tentang seberapa bagus, tentang seberapa sophisticated alat-alat ini sebetulnya. Di Bantul, Yogyakarta, ada sebuah museum teknologi pertanian tradisional. Museum Tani Jawa. Di dalamnya, seakan kita diingatkan kembali betapa kayanya teknologi tradisional pertanian zaman dulu yang digunakan oleh masyarakat dalam mengolah sawah. Nama saya Kristia Mintarja. Di Museum Tani ini sebagai kepala Museum Tani. Latar belakang dulu dari orang tua tentu petani, ya tiap hari bermain-main di sawah itu, cari cetul itu Pak. Jadi kalau kita bicara alat-alat pertanian masa lalu, itu kan kita ada garu, ada luku, ada pacul atau cangkul, kemudian ada gosrok yang untuk mematikan rumput-rumput. Ada geprak untuk ngusir burung ya. Sebenarnya kalau kita bicara budaya itu kan karena masalah kebiasaan. Tetapi sebenarnya itu proses pemahaman teknologi pada saat itu ya istilahnya teknologi modern pengelolaan pertanian pada masa itu ya itu seperti itu. Tapi karena itu menjadi sebuah kebiasaan, kemudian ada transformasi teknologi sekarang dianggap itu menjadi sebuah budaya kan itu. Tapi sebenarnya itu aktivitas yang pada saat itu sudah sangat modern di masanya. Melihat lebih dalam fungsi dan penggunaan teknologi pertanian tradisional bukan semata-mata tanpa tujuan. Penggunaan peralatan yang sederhana dengan pengetahuan manusia pada masa itu justru membuat alam hidup lebih seimbang. Tanpa mengambil sumber daya alam secara berlebihan, proses yang pelan-pelan namun teliti dan hasil yang dituai lebih bagus. Ya, tentu petani ketika berproses itu kan dia menyiapkan benih dulu ditebar, kemudian nanti sawahnya dicangkul, ada proses menyangkul, kemudian nanti dibajak, ya, diairi pakai air dibajak dulu. Setelah pembajakan kurang lebih sehari 2 hari dibiarkan dulu supaya proses setelah penyampuran humus dan lain sebagainya itu ada di situ. Nah, kemudian nanti setelah itu sudah kering kasih air lagi, terus kemudian nanti ditandur itu. Nah, setelah nandur, kemudian proses perawatan, ada ngosro, ada memupuk dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang ketika sudah mulai ada padinya mulai tumbuh itu, nah itu biasanya kemudian burung-burung datang berdatangan.
Nah, kemudian petani beraktivitas untuk mengusir dengan menggunakan geprak, kemudian ada memedi sawah dan sebagainya itu dibuat ada di situ. Kemudian berikutnya setelah musim panen ada prosesi namanya wiwitan sebagai penanda rasa syukur bahwa telah mendapatkan anugerah panen dan luar biasa itu. Dan luar biasanya kalau petani itu kan sebelum mendapatkan sudah berbagi dulu. Jadi sebelum panen dirasakan dia sudah berbagi dulu. Itu indah, dasarnya semangat spiritualnya sangat luar biasa untuk berbagi dulu. Sejatinya, pengetahuan tradisional bukanlah hal yang bisa kita kesampingkan. Dari tata cara hidup tradisional, kita dikenalkan untuk mencintai bumi, mengurangi hal keserakahan dengan penggunaan alat yang tidak merusak, mengambil hasil bumi secukupnya. Segala tindakan dan gagasan yang ditorehkan justru menyelamatkan kita dari kepunahan yang cepat. Maka dari sini kita tahu, perkembangan teknologi tidak bisa menghilangkan pengetahuan yang menjadi sumber pembuatan teknologi, karena manfaatnya masih sangat bisa digunakan di masa sekarang. Sebagai negara agraris, pengetahuan dasar tentang pengolahan sawah menggunakan peralatan teknologi tradisional sudah selayaknya kita ketahui bersama. Di dalam Museum Tani Jawa ini, kita bisa mengetahui sejarah perkembangan teknologi pertanian pada masa dulu. Nah, oleh adik saya diinisiasi untuk dikoleksi, kemudian dibangun sebuah museum namanya Museum Pertanian Tani Jawa. Itu dikonsepkan seperti itu. Ini dalam rangka tadi mengedukasi jangan sampai generasi kita ke depan itu kehilangan urutan sejarah perjalanan perkembangan teknologi di dunia pertanian itu. Hadirnya teknologi modern saat ini mengajak kita untuk menelaah sumber pengetahuan yang mendasari pembuatannya. Kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah dengan perkembangan kehidupan yang semakin dinamis membuat teknologi berevolusi dari hari ke hari. Namun, peralatan tradisional ini belum sepenuhnya ditinggalkan karena masyarakat pertanian di desa masih menggunakannya. Kalau di sekitar sini masih sudah kombinasi lah. Jadi ada masyarakat yang memang menggunakan. Karena menurut saya Bu Mbak, penggunaan luku itu kalau orang istilahnya mengaduk kalau orang buat roti ya, daya campurnya tanah itu dengan traktor dengan luku itu beda, tetap lebih ibaratnya lebih bagus di situ. Ya lebih mantap itu. Jadi kalau adonan ramuan itu lebih bagus nanti hasilnya. Jika kita mencari tahu lebih dalam tentang kedua museum teknologi tradisional ini, maka yang kita dapatkan bukan sekedar melihat artefak yang tergeletak tanpa makna, namun dapat kita telaah lebih dalam pengetahuan di dalamnya. Benar. Jadi saya kira tugas dari museum ini adalah mengungkap pengetahuan yang tersembunyi. Kalau lihat barangnya kan artefaknya sih mungkin tidak menarik, masih seperti pasar loak dan seterusnya. Dan saya kira tugas museum ini adalah memberikan narasi yang memadai agar dari benda-benda mati masa lalu seperti ini menjadi lebih inspiratif dari sisi pengetahuan yang dikandung di dalamnya. Iya, karena memang kita kan masyarakat agraris ya, mau tidak mau kan bagaimana kita jangan sampai generasi kedepannya itu kehilangan potensi yang ada di Indonesia itu kan di situ itu. Dari setiap artefak yang ada di sini, kita bisa memahami setiap bentuk benda merupakan penyesuaian terhadap kebutuhannya masing-masing. Setiap teknologi dibuat satu persatu dengan kecermatan perhitungan yang matang. Tentunya, setiap benda yang digunakan juga memperhitungkan kelestarian alam yang hidup berdampingan dengan manusia. Pengetahuan yang lama itu kan sudah teruji, bukan kemudian muncul tiba-tiba seperti fashion trend seperti itu. Tapi ini hasil yang kemudian diuji, dikritisi, direvisi, diperbaiki terus-menerus sehingga sampai tingkat yang nyaris sempurna sekarang ini yang kemudian diulang-ulang dan diturunkan sebagai tradisi. Jadi misalnya budaya itu membuat alat, ini butuh pengetahuan tentang bahannya, pengetahuan tentang peralatan yang dipakai, dan juga pengetahuan bagaimana
alat seperti apa yang ingin dibentuk seperti itu. Kalau misalnya kita bicara tentang bajak, nah bajak itu terbuat dari kayu tertentu, dan kelengkungannya, panjangnya, dimensi kayunya, teknik sambungannya, itu semua ada pengetahuan di situ. Misalnya kalau bajak yang untuk ditarik dengan kerbau atau ditarik sapi, 1 ekor atau 2 ekor, tentu dimensinya berbeda. Dan untuk menggarap sawah besar atau sawah yang kecil, tanah yang keras atau tanah yang gembur, itu tentu berbeda. Dan teknik menyambungnya, pilihan kayunya, kelengkungan untuk bisa membalik tanahnya dan seterusnya, itu pengetahuan. Nah, sedihnya adalah ketika kemudian bajak itu sudah tidak dipakai, artinya bajak itu juga tidak dibuat, maka semua pengetahuan yang mendasari itu ikut hilang. Jadi sementara ini perhatian kami di situ. Saya pikir budaya lokal ini budaya yang sudah berakar lama, yang merupakan hasil interaksi mungkin berabad-abad nenek moyang kita dulu untuk hidup berdampingan bersama alam. Itu sumber yang sangat menarik. Jadi kita perlu belajar lagi, bukan secara romantik nostalgia untuk melihat masa lalu, tapi pengetahuan itu yang harus didapatkan dan kemudian diperbarui untuk itu menjadi dasar hidup kita, untuk menyongsong kehidupan di planet ini yang lebih baik. Hal semacam itu yang sebenarnya ditekankan dalam teknologi tradisional. Selain itu juga teknologi tradisional juga mengajarkan agar manusia itu tidak bersifat serakah, seperti penggunaan ani-ani. Penggunaan ani-ani itu kan memilah ya, padi mana yang layak untuk dikonsumsi dan padi mana yang harus dirawat untuk selanjutnya dipanen. Kemudian teknologi tradisional dan juga sistem pengetahuan tradisional yang beriringan itu juga mengajarkan bagaimana sistem BERA itu mengharuskan orang-orang itu untuk tidak memaksakan tanah dieksploitasi secara terus-menerus sehingga tingkat kesuburan tanah itu bisa terjaga. Nah, hal-hal semacam itu yang nenek moyang kita ajarkan kepada kita. Jadi kita tidak bersifat serakah, kemudian tidak bersifat istilahnya merusak alam, dan juga bijak terhadap apa yang kita gunakan seperti itu. Ya, itu bagian dari jejak budaya, di mana kesadaran pandangan yang lebih utuh bagi manusia ini ingin hidup laras dan bergantung pada alam, itu masih ada. Sementara sekarang kan cenderung melepaskan dari alam, merasa seolah-olah bisa hidup tanpa alam. Semangat motivasi spiritualnya untuk berbagi, bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan sesama manusia. Artinya paling tidak untuk diri sendiri, untuk kebutuhan masyarakat. Nah, semangat ini kan perlu, tidak boleh kita tinggalkan, mengabaikan begitu ada teknologi baru, kemudian semangat kejuangan para petani yang seperti itu. Nilai-nilai itu harus tetap tenang di situ. Nilai-nilai budaya dan tradisi yang disematkan dalam teknologi tradisional tidak selayaknya kita lupakan dan terhanyut pada revolusi teknologi modern yang merajalela. Hadirnya Museum Tani Jawa dan Museum of the Ordinary Things adalah bukti dari pengetahuan yang tak instan. Tradisional bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman, namun cara pandang dan cara bersikap yang patut kita contoh untuk masa depan. Ya, saya kira kita harus menyesuaikan kembali, merubah pandangan kita. Kalau tidak, kita akan menghadapi kehancuran massal bumi ini.